Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arifin Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal ujian sekolah untuk SMP maupun MTS. Materinya tentang barisan dan deret aritmatika. Di sini saya sediakan 5 buah tipe soal untuk kalian, semoga dapat membantu dalam memahami barisan dan deret aritmatika. Semangat belajarnya, semoga dapat 100 di ujian sekolah nanti. Amin. Oke. Bicara tentang barisan dan deret aritmatika, kita nanti akan ketemu tentang bilangan pertama, beda, suku ke n, dan jumlah suku ke n. Nanti kita akan bahas poin-poin ini. Oke, seperti biasa, jika kalian punya soal yang sulit bisa dikirim ke kami, entah itu tugas harian, soal hot, soal ujian sekolah, soal AKM, latihan soal, pendalaman materi, ataupun yang lainnya bisa dikirim ke kami. Nanti akan kami bahas di video selanjutnya ya. Oke, kita ketemu dengan tipe soal pertama. Kita baca dulu. Diketahui barisan sebagai berikut: 2, 7, 12, 17, dan seterusnya. Suku ke-30 dari barisan tersebut adalah titik. Oke, di tipe soal pertama ini kita ketemu dengan barisan seperti ini. Kita diminta menebak suku ke-30. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengecek barisan tersebut. Apakah barisan tersebut termasuk barisan aritmatika atau barisan geometri? Ciri-cirinya bagaimana? Kalau barisan aritmatika berbasis pada penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau barisan geometri berbasis pada perkalian atau pembagian. Nah, kita lihat 2 ke 7 itu ditambah 5, 7 ke 12 tambah 5 juga, 12 ke 17 ditambah 5. Karena merupakan penjumlahan yang tetap, namanya barisan aritmatika. Di barisan aritmatika kita kenal dengan A. A adalah bilangan pertama dari barisan tersebut. Bilangan pertamanya adalah 2. Kita tulis 2 di sini. Selanjutnya kita juga butuh B. B itu adalah beda. Beda adalah selisih dari suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Berarti 7 dikurangi dengan 2. Ketemunya 5. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah suku ke-30 sama dengan berapa. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini kita gunakan rumus dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B, seperti ini. UN-nya, N-nya diganti dengan 30 sesuai dengan di soal. U30 sama dengan A, A-nya adalah 2 ditambah dengan N adalah 30 dikurangi dengan 1 dikali B, B-nya adalah 5. Selanjutnya di sini 2 ditambah dengan 29 dikali 5. Berarti 2 ditambah dengan 145. Tinggal menjumlahkan menjadi 147. Jadi jawabannya adalah B. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita baca dulu. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-10 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 19 dan 54. Suku ke-20 barisan tersebut adalah titik. Oke, di soal kedua ini kita akan bertemu dengan barisan aritmatika, tapi yang diketahui suku tertentu ya. Di sini ada suku ke-5 dan suku ke-10. Kita diminta menentukan suku ke-20. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui bahwa U5 sama dengan 19. Selanjutnya U10 sama dengan 54. Yang ditanyakan atau D2 adalah suku ke-20 sama dengan berapa. Oke, langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini bahwa kita harus tahu tadi rumus UN sama dengan A plus N dikurangi 1B. Untuk menjawab suku ke-20 kita harus terlebih tahu dulu A dan B-nya. Jadi nanti kita cari dulu A dan B-nya menggunakan suku-suku yang diketahui. Kita awali dari suku ke-5. U5 sama dengan 19. Suku ke-5 itu bisa diubah menjadi A plus 4B sama dengan 19. Dasarnya dari mana? U5 itu sama dengan N-1B, berarti A-nya tetap, 5-nya berubah menjadi 4 karena dikurangi dengan 1. Selanjutnya U10 seperti ini. U10 juga sama. U10 tadi ketemu 54, berarti kita ubah menjadi A plus
9B sama dengan 54. Kalau ketemu dua buah persamaan seperti ini, langkahnya seperti biasa, kita harus eliminasi. Kita tinggal kurangkan, A dikurangi A habis, 4B dikurangi 9B ketemu negatif 5B. 19 dikurangi 54 ketemu negatif 35. Berarti B ketemunya adalah negatif 35 dibagi dengan negatif 5. Berarti ketemunya B adalah 7. Oke, jadi ketemunya bedanya 7 ya. Selanjutnya kita substitusikan untuk menemukan nilai A. Tadi A plus 4B sama dengan 19. Mensubstitusikan 7 ini boleh persamaan ini, boleh ini ya, bebas. Berarti A ditambah dengan 4 dikali 7 sama dengan 19. A ditambah dengan 28 sama dengan 19. Berarti A adalah 19 dikurangi 28. Ketemunya A adalah negatif 9. Oke, setelah ketemu nilai A dan B, kita substitusikan ke rumus umumnya yang ini. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. UN-nya, N-nya diganti dengan 20 sesuai yang ditanyakan. U20 sama dengan A, A-nya negatif 9, satu seperti ini, ditambah dengan 20 dikurangi 1 dikali dengan 7. Kita selesaikan sampai akhir, sama dengan negatif 9 ditambah 19 dikali 7 sama dengan negatif 9, tetap ya seperti ini, ditambah dengan 133. Hasil akhirnya adalah 124. Jadi jawabannya yang D. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 7 antara 200 dan 500 adalah titik-titik-titik. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini kita pahami dulu bahwa kelipatan 2 dan 7 itu bilangannya adalah 14. Antara 200 sampai 500 kita cek dulu. 200 itu ada 210. Ini bisa dibagi 14, terus 224, terus 238 dan seterusnya. Nah, kita harus cari bilangan yang belum sampai 500. Bilangannya adalah 490. Nah, ini kita anggap sebagai U1, ini U2, ini U3 dan seterusnya. Nah, ini adalah U keberapa? Kita cek dulu. Dalam mengecek itu, kita pastikan tahu dulu A-nya. A-nya adalah 210. A adalah bilangan pertama dari barisan ini ya. Selanjutnya adalah B. B adalah beda. Beda adalah selisih dari suku antar sukunya ya. Ketemunya adalah 14. Kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Kita temukan ini suku keberapa dulu. UN sama dengan 490 sama dengan A-nya tadi 210 ditambah dan dikurangi 1 tetap dikali bedanya 14. Ini kan penjumlahan, pindah ruas menjadi pengurangan. Berarti 490 dikurangi dengan 210. Ini kan perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Berarti langsung saja kita bagi dengan 14 sama dengan N dikurangi 1. 490 dikurangi 210 ketemunya adalah 280 dibagi dengan 14 sama dengan N dikurangi 1. Kita tentukan sampai akhir. 280 bagi 14 ketemunya adalah 20. Berarti 20 sama dengan N dikurangi 1. Untuk menemukan N tinggal pindah ruas saja. Negatif pindah ruas menjadi positif. Berarti N sama dengan 21 gitu ya. Selanjutnya kita mencari jumlah semua bilangan. Kalau jumlah semua bilangan menggunakan rumus SN. SN sama dengan rumusnya ya, N per 2 dikali 2A plus N dikurangi 1B seperti ini.
Bedanya SN dengan UN adalah SN menjumlahkan 210 tambah 214 tambah 238 sampai 490. N di sini adalah jumlah sukunya. Suku terakhirnya adalah 21, berarti S21 sama dengan 21 dibagi 2 dikali 2A, berarti 2 dikalikan dengan 210 ditambah dengan N-1, berarti 21 dikurangi 1 dikali bedanya tadi ketemu 14. Kita selesaikan sampai akhir. 21 per 2 dikali 2 kali 210 menjadi 420. Yang ini 20 ya, 20 kali 14 sama dengan 280. Kita jumlahkan dulu. 21 per 2 420 dengan 280 berarti menjadi 700 ya. Karena ini bisa dicoret, kita coret saja sehingga menjadi 350. Kita kalikan 350 dikali dengan 21, ketemunya adalah 7350. Oke ya, jawabannya berarti yang A. Mudah kan? Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pak Amin menumpuk kursi dengan tiap tinggi kursi adalah 80 cm. Jika ditumpuk 2 kursi menjadi 86, jika ditumpuk 3 kursi menjadi 92. Tinggi tumpukan 8 kursi adalah titik. Oke, bilangan pertamanya tadi ketemu 80, selanjutnya 86, selanjutnya 92. Nah, ini perhatikan. 80 ke 86 itu tambah 6, ini juga tambah 6 dan seterusnya. Berarti termasuk barisan aritmatika ya. Seperti biasa, untuk mencari tinggi ke tumpukan ke-8 kita gunakan rumus UN. Kita cek dulu A-nya berapa dan B-nya berapa. A sama dengan 80 karena dia menjadi bilangan pertama. Selanjutnya beda adalah 6, selisih antara suku kedua dengan suku pertama. Soal diminta mencari suku ke-8. Kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. UN-nya berarti U8 sama dengan A-nya berarti 80 ditambah N. N-nya tadi pengennya 8 dikurangi 1 dikali B, bedanya 6. Kita selesaikan sampai akhir. 80 ditambah 7 dikali 6 sama dengan 80 ditambah 42. Ketemunya adalah 122 cm. Udah ya, jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 5. Di dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan 10 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 14 kursi dan seterusnya, dan selalu bertambah 2 kursi. Berapakah jumlah seluruh kursi yang ada jika terdapat 20 baris? Nah, di sini diketahui bahwa A adalah 10, B-nya adalah 2 ya, selisihnya 2. Di sini tanyakan jumlah seluruh kursi ya, jumlah seluruh kursi. Bedakan antara jumlah kursi pada baris 20 dengan jumlah seluruh kursi. Kalau jumlah seluruh kursi kita gunakan SN. SN tadi rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N dikurangi 1B. Seperti ini ya. N per 2 berarti 20 dibagi 2. 2A berarti 2 kali 10 ditambah dengan N-1 berarti 20 dikurangi 1 kali B, bedanya 2. Selanjutnya seperti biasa kita boleh coret yang bisa dicoret seperti ini. Ini tinggal 10 ya. 2 kali 10 ketemu 20. 20 dikurangi 1 ketemu 19 dikali 2. Kita lanjutkan sampai akhir, sama dengan 10 dikali 20 ditambah dengan 38 sama dengan 10 dikali dengan 58. Hasil akhirnya adalah 580. Jadi jumlah kursinya adalah 580 kursi. Oke, segitu aja dulu video pada kali ini. Jika kalian menemukan tipe soal yang lain, silahkan dikirim ke kami. Nanti akan kami bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.